Halo Cucupers, film kali ini yang bakal bikin kamu merinding menontonnya. Girl Against Boys adalah film thriller horor Amerika 2012 yang disutradarai oleh Austin Chick dan dibintangi oleh Daniel Panabaker dan Nicole Laribert. Film ini menceritakan dua cewek manis yang berniat untuk membalas dendam kepada pelaku pemerkosaan. So, sebelum lanjut jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Film bermula di mana wanita cantik ini sedang ingin melakukan bermantap-mantap dengan seorang polisi. Polisi ditutup matanya dan tangannya. Tapi wanita cantik ini mengambil pistol dan diarahkan ke si kecil dan langsung ditembak. Seketika juga polisi tersebut meninggal. Cerita pindah ke kampus di mana Daniel sebagai Shay, dia adalah pemeran utama film ini. Setelah dia selesai kuliah, Karen, temannya Shay, mengajak dia ke acara kampus. Shay menolak karena dia sudah memiliki janji oleh pacarnya yang seorang duda. Shay sedang berdandan karena ingin terlihat cantik di mata pacarnya. Terry datang ke kosan, dikira Shay dia datang untuk mengajak jalan-jalan. Ternyata Terry meminta putus karena dia mau rujuk dengan istrinya. Shay yang mendengar itu langsung shock. Dengan sedih dia balik ke kosan, tapi anehnya Terry tetap meminta jatah. Kok jahat ya? Seperti itu habis manis langsung dibuang. Shay melakukan keseharian seperti biasa. Tapi saat dia berjalan di pasar melihat Terry dan istrinya, Shay mengikuti mereka dan jadi tahu tempat mereka tinggal. Terry melihat Shay di seberang jalan. Di malam hari dengan hati yang sedih dia pun tetap berangkat kerja. Dia bekerja sebagai bartender di diskotik. Di sana banyak pria nakal yang menggodanya. Shay pergi ke ruang istirahat dan menangis karena patah hati. Di saat itu juga dia bertemu dengan anak baru bernama Lou. Dia bertanya kenapa Shay menangis, apakah itu ulah pria? Lou dengan santai dia menawarkan diri untuk membunuh pria tersebut. Lou mengajak Shay pergi ke tempat diskotik lain untuk menenangkan hati Shay. Di saat mereka terlihat senang dan happy dan bertemu dengan 3 pria lainnya. Secara refleks Shay mencipok pria asing tersebut. Mereka semua terlihat asik dan lupa semua hal. Selesai bersenang-senang, pemuda itu mengajak Shay dan Lou untuk ke kosannya. Shay menganggap mereka cowok baik-baik. Ketiga pria tersebut adalah Eric, Simon, dan Duncan. Dengan keadaan mabuk, Shay dan Simon kembali berciuman karena Shay mulai sadar dia pun mulai menjauh. Lou terlihat tidak senang oleh Simon. Shay masuk ke dalam kamar mandi dengan muka bingung dan dia pun termenung. Shay terbangun dan mulai sadar untuk pulang. Simon di sini menawarkan untuk mengantarkan pulang. Shay menolak tawaran itu. Simon sedikit memaksa dengan alasan ingin keluar juga. Mereka sampai di gedung kosan Shay. Simon meminta untuk menginap semalam. Terlihat Simon memiliki niat jahat. Shay tidak mengasih izin. Simon masih usaha untuk meminta nomor HP Shay dan Shay tidak mengasih. Dengan paksa, Simon meminta ciuman terakhir. Shay yang terlihat sadar dia dengan jelas tidak mau. Simon mulai melakukan kekerasan dan mulai membuka celananya. Shay tidak tinggal diam, dia menendang si kecil Simon dan langsung berlari menuju kamar kosan. Sambil berteriak, namun tidak ada yang merespon. Dengan panik, dia mencoba membuka sendiri. Simon berhasil mengejar dan melakukan pemerkosaan kepada Shay. Dengan keadaan down dan trauma, Shay mencoba menelpon ibunya, namun ibunya sibuk. Dia terlihat bingung dan gak tahu harus gimana. Shay datang menemui Terry, tapi Terry malah marah karena hubungan mereka udah putus. Terry mengira Shay mau merusak hubungan Terry dengan keluarganya. Shay mau cerita tapi dia tidak sanggup, akhirnya Terry mengantar Shay. Sampai di kosan Shay, langsung memeluk Terry. Di sini Shay seperti ingin meminta pengertian atas kondisi dia. Tapi Terry malah tidak peka dan malah mencoba melakukan bermantap-mantap, tapi Shay menolak dengan keras. Terry bingung dengan mau Shay. Shay trauma dengan kejadian tadi, tapi Terry malah melakukan hal itu. Lou menelpon, Lou dan Shay datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus yang dialami Shay. Saat Shay melapor terlihat jelas, Papol ini tidak dengan sigap melakukan kasus Shay. Dan malah menyuruh untuk mendaftar lebih dulu. Lou dengan matanya yang tajam terlihat tidak suka dengan sikap Papol tersebut. Saat menyerahkan berkas kasus, dia diarahkan ke ruang tunggu.
Lu tidak tinggal diam, dia mencoba menggoda Papol tersebut. Lu mendatangi Papol dan menanyakan apakah kau ingin tidur denganku? Shay yang udah ada di dalam ruangan melihat Papol tidak serius akan menangani kasus ini. Merasa gak berguna akan dia ke kantor polisi. Di tempat lain, Lu dan Papol ada di dalam kamar dengan keadaan mata tertutup dan tangan diborgol. Lu mengambil pistol dan mengarahkan ke arah si kecil Papol, langsunglah Papol meninggal. Lu menawarkan untuk mencari keadilan dengan cara mendatangi kosan mereka lagi untuk mencari Simon. Mereka mendatangi kosan Eric dan Duncan. Shay ingin ke kamar mandi dan merasa kesakitan, ternyata Shay mengalami pendarahan. Lu menginterogasi Duncan untuk tahu Simon ada di mana. Namun dia menertawakan mereka. Lu mengeluarkan pistol dan tanpa ragu dia menembak ke arah Duncan sampai meninggal. Melihat kematian Duncan, Shay terlihat bahagia. Bersamaan dia muntah karena baru pertama kali melihat ini. Mereka pun makan di dekat orang mati tanpa rasa bersalah, cantik-cantik psikopat ya. Eric datang ke rumah dengan heran, Lu bertanya alamat Simon. Eric mengasih tahu tempat tinggal Simon. Dia terkejut dengan mayat Duncan. Lu yang dengan santai menembak Eric. Lu dan Shay mendatangi tempat tinggal Simon. Mereka masuk dan mencari Simon. Sepertinya Simon sedang bekerja. Dengan penuh emosi, Shay langsung mengambil kunci Inggris dan memukul kepala Simon. Lu dan Shay mengikat Simon dan mulai mengeksekusi. Lu membangunkan Simon dengan tiner. Simon bangun dan langsung memaki mereka. Shay yang merasa kesal langsung menghantam Simon dengan gergaji mesin. Lu langsung memplester si Simon. Lu langsung memotong kaki Simon dengan gergaji mesin. Sangat sakit kayaknya. Simon memohon untuk dibiarkan pergi. Lu mengizinkannya. Dengan keadaan seperti ini, Simon masih sempat memaki Shay. Shay langsung mengarahkan pistol ke arah Simon. Simon pun mati. Lu dan Shay ke rumah Terry berniat untuk balas dendam. Mereka mengikuti Terry. Tanpa ketahuan, mereka masuk ke dalam mobil di mana Lu mencekik Terry dari belakang. Mereka membawa Terry ke suatu tempat untuk mengeksekusi Terry. Shay mengeluarkan pistol dan Terry memohon agar dilepaskan. Terry pun dilepaskan. Dengan sasaran yang pas, Lu menembak dan Terry pun meninggal. Lu masuk ke dalam hotel dan Shay tetap di mobil, tapi Shay berpapasan dengan seorang gadis kecil yang tersenyum. Mereka menginap di hotel, tapi saat tengah malam, Shay menangis. Karena teringat dengan kejadian hari ini, Lu pun terbangun dan langsung menenangkannya. Saat pagi hari, mereka sedang makan siang. Shay mengatakan kalau dia tidak merasa lebih baik setelah membunuh mereka semua. Lu meyakinkan Shay kalau itu bukanlah perbuatan yang salah. Shay bertanya apa yang membuat Lu puas membunuh orang. Lu bercerita tentang dirinya di mana saat Lu masih kecil dijadikan bahan pencabulan teman ayahnya. Dan saat 7 tahun Lu terkena penyakit kelamin. Lu sedih akan cerita dia. Shay shock akan cerita Lu. Lu malah ketawa dan itu hanya kebohongan. Wow, filmnya bikin menjebak ya. Gue aja hampir percaya gitu sama ceritanya Lu. Lu hanya suka membunuh. Shay yang terlihat jelas kalau dia bingung akan Lu. Film berpindah ke kampus namun Shay masih terlihat galau dan memikirkan apa yang telah dia perbuat. Karen datang dan bertanya apakah kau baik? Namun Shay tidak seperti biasanya. Shay sadar kalau dia ingin lebih baik, dia harus mulai berhubungan baru. Dia melihat teman sekelasnya, si Taylor, yang menyukai dia. Shay mencoba mengajak Taylor ngobrol, malah Taylor mengajak untuk jalan-jalan. Shay langsung mau dan menolak telepon dari Lu. Mereka berdua jalan-jalan dan pergi ke taman bermain. Terlihat kalau Shay sangat senang hingga larut malam. Sepulang dari sana, Tyler mengajak Shay untuk datang ke acara kampus dengan senang hati. Shay menerima. Shay yang teringat kejadian kemarin langsung terdiam. Shay dikagetkan oleh kedatangan Lu. Shay tampak kaget dan Lu sangat kesal karena Shay tidak mengasih kabar. Karena Lu udah menyiapkan makan malam dan Lu jadi cemburu karena Shay tidak bisa bersamanya saat malam Halloween. Malam Halloween pun tiba di mana Shay bersama Tyler. Dia tampak senang bisa memulai hubungan baru. Dalam keramaian, Lu ternyata datang ke acara tersebut. Tiba-tiba acara kembang api dimulai dan semua orang meninggalkan ruangan dansa. Dan Shay juga ingin ke kamar mandi. Di saat bersamaan, Lu masih menggoda Tyler. Tyler meladeni tingkah Lu.
Taylor pikir si Lu ingin bercanda, tapi tau-taunya Lu membunuh si Tyler. Shay balik dari kamar mandi dan melihat Tyler sudah mati. Tanpa rasa takut dan nangis, dia hanya kesal dan tahu siapa pelakunya. Shay balik ke kosan, dia melihat ada samurai berlumuran darah. Lu mendatangi Shay. Dia bilang kalau dia melakukan ini semua demi kebaikan bersama. Sepertinya di sini Lu menyukai Shay. Shay tidak terima dan mengambil samurai tersebut dan mengarahkan ke arah Lu dan Lu meninggal. Shay berada di kamar mandi dan mulai bisa menerima kenyataan tentang apa yang dia perbuat dan mulai melanjutkan aktivitas seperti biasa. Hingga suatu ketika saat jam istirahat, Shay dikagetkan oleh bartender yang sedang nangis. Shay menanyakan apakah itu ulah pria. Sejenak dia flashback oleh Lu yang dengan tersenyum psikopat. Nah cucu pers, demikian alur film ini yang cukup menegangkan, yaitu Girls Against Boys tahun 2012. Pesan dari film ini ialah berhati-hatilah oleh dunia pergaulan, karena itu bisa mengubah hidupmu. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, and subscribe, dan tunggu episode lainnya. Bye bye!